Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah menjalani puasa, sudah masuk pada 10 malam terakhir, yakni malam yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk mencari Lailatul Qadar. Sebagaimana disebutkan, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam 10 terakhir di malam-malam ganjil. Memang tidak ada yang menyebutkan pastinya itu tanggal berapa, tetapi Rasulullah menganjurkan untuk mencari di 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Ada 5 perkara yang menurut Syekh Abdul Qadir Jailani disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah akhfar ridha fit ta'ah. Allah menyembunyikan keridhaan di dalam taat. Tidak ada satupun orang yang mengetahui apakah ibadahnya itu diterima atau tidak. Memang sengaja Allah menyembunyikannya. Kemudian yang kedua, Allah menyembunyikan kemarahan dalam kemaksiatan yang dilakukan oleh orang. Jadi walaupun orang melakukan kemaksiatan, dosa dan sebagainya, Allah sembunyikan kemarahannya. Maka tidak heran apabila ada orang yang berbuat dosa tetapi dia hidupnya landai-landai saja, karena memang Allah menyembunyikannya. Kemudian Allah menyembunyikan sholatul wusta di antara beberapa sholat. Kemudian Allah menyembunyikan seorang wali di antara manusia yang Allah pilih sebagai seorang wali. La yariful wali illal wali. Tidak akan mengetahui seorang wali itu kecuali sesama walinya. Kemudian yang kelima adalah Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jadi sebenarnya ada malam Lailatul Qadar, tapi Allah sembunyikannya dengan tujuan agar manusia mencari malam Lailatul Qadar itu sepanjang malam di bulan Ramadan, biar tidak lalai di sepanjang bulan Ramadan, sehingga Allah menyembunyikannya itu. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, disebutkan tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam penentuan. Orang sering menyebutkan sebagai Lailatul Hukmi, malam kepastian. Ada juga menyebutkan bahwa Lailatul Mubarakah. Jadi malam yang penuh dengan barokah atau kebaikan-kebaikan. Manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditentukan dalam 2 hal. Yang pertama, qadar, menentukan sesuatu yang tidak bisa diubah lagi. Jadi ada ketentuan Allah yang tidak bisa diubah. Yang pertama adalah ketentuan tentang ajal. Ya. Ajal manusia ini Allah sudah menentukannya dan tidak akan diubah. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal kepada mereka, maka ajal ini tidak akan bisa dimundurkan maupun dimajukan walaupun sedetik pun. Kemudian yang kedua, ada yang tidak bisa diubah lagi juga ketentuan Allah tentang masalah rezeki. Banyak hadis yang menjelaskan tentang ini. Salah satunya misalnya, inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqahu. Seseorang itu tidak akan mati kecuali sudah terpenuhi rezekinya. Jadi kalau sudah rezekinya yang ditentukan oleh Allah itu tidak ada, maka dia akan mati. Sebelum rezekinya itu habis, yang ditentukan oleh Allah, maka dia tidak akan mati. Makanya ada orang yang sudah tidak sadar, tetapi kemudian masih bisa disuapi. Itu kecil itu masih rezekinya masih tersisa. Setelah itu kemudian Allah cabut rezekinya. Kemudian ada juga ketentuan Allah yang bisa diubah. Jadi qadar Allah yang bisa diubah. Nah, mengubahnya ini
bisa dilakukan dengan doa. Misalnya dikatakan oleh Rasulullah, la yaruddul qadara illa doa. Tidak akan menolak qadar itu kecuali dengan doa. Nah, pada malam Lailatul Qadar ini Allah memberikan keistimewaan yang sangat banyak, yang di dalamnya bisa mengubah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disebut sebagai Lailatul Hukmi, malam penetapan terhadap apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Nah, disitulah kemudian dikatakan banyak kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Kebaikan yang pertama adalah disebutkan dalam Al-Quran bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau berdoa pada malam itu, meminta kepada Allah agar nasibnya diperbaiki, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidupnya lebih baik, maka doa pada malam itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan atau seukuran 83 atau 84 tahun. 83,4 kalau digenapkan 84 tahun. Bayangkan dia berdoa 1 garis saja kepada Allah, meminta, maka doanya itu lebih baik daripada doa yang dipanjatkan selama 84 tahun berturut-turut. Itu kebaikan yang diberikan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Makanya kemudian Lailatul Qadar itu memiliki 1000 kebaikan. Kenapa malam ini memiliki 1000 kebaikan? Yang pertama, karena malam itu tanazzalul malaikatu, turunlah para malaikat. Malaikat yang biasanya ada di langit pada malam itu turun semuanya ke bumi. Warruhu, dan juga malaikat Jibril yang turun 1 tahun sekali di malam Lailatul Qadar. Nah, malaikat ini ada yang senang apabila turun ke dunia karena dia tidak pernah menyaksikan di langit terhadap 2 hal. Yang pertama adalah it'amut ta'am. Malaikat ini mau menyaksikan bagaimana manusia ini saling memberikan sedekah makanan kepada yang lain. Karena di langit tidak ada orang bersedekah. Di langit tidak pernah malaikat itu saling bersedekah, berinfak dan sebagainya. Nah, malaikat senang melihat orang di bumi ini saling memberi, saling bersedekah. Oleh karena itu, maka malam Lailatul Qadar kita dianjurkan memperbanyak sedekah, memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Semakin banyak memberikan kebaikan kepada orang lain, maka semakin banyak orang lain berbuat baik kepada kita dan Allah membalas dengan kebaikan yang lebih baik daripada 1000 kebaikan. Kemudian malaikat ini senang melihat di bumi ini adalah melihat ani nul usa, rintihan-rintihan orang yang bermaksiat yang sedang bertobat kepada Allah SWT. Karena di langit tidak ada malaikat bertobat, itu tidak ada, karena tidak ada malaikat berbuat dosa. Nah, dia senang melihat di bumi, melihat di bumi manusia merintih, menangis, kemudian dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Karena itu malam Lailatul Qadar adalah malam yang dianjurkan untuk memperbanyak taubat kepada Allah, beristighfar, memohon ampun terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Karena itu disenangi oleh malaikat, disenangi oleh Allah SWT, dan malaikat senang menyaksikan apa yang dilakukan oleh manusia yang sedang merintih, menangis, bertaubat kepada Allah SWT. Kemudian ada kebaikan lagi di malam Lailatul Qadar. Mengapa menjadi 1000 bulan? Karena malam itu adalah malam di mana Allah memerintahkan malaikat untuk menebarkan salam dan kebaikan hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, karena itu maka di malam itu adalah malam di mana kita dianjurkan oleh Allah untuk menebarkan salam, menebarkan kebaikan, menebarkan kedamaian di antara sesama manusia. Itulah beberapa keistimewaan yang diberikan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang
menjadi momentum yang baik bagi kita semuanya untuk memohon kepada Allah agar kehidupan kita lebih baik untuk tahun yang akan datang. Karena Allah mengatakan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.